Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini, video kali ini, kita akan bahas gimana sih ngehitung KC atau tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dalam suatu reaksi kesetimbangan. Di pertemuan sebelumnya kan sudah bahas tentang ungkapan KC-nya ya. Ingat lagi, KC itu ya, yang terlibat fase apa aja? Ya, kalau KC itu fase yang terlibat atau wujud yang terlibat apa waktu itu teh? Gas dan larutan. Di luar dari itu dia tidak ikut dalam perhitungan. Oke. Nah, di sini untuk menghitung KC itu pasti akan disediakan data. Kita harus tahu dulu mana sih yang akan digunakan datanya ya. Kan di sini kita akan menghitung KC berarti ada hubungannya dengan konsentrasi. Ya, masih ingat ya, konsentrasi atau molaritas yang besar itu adalah mol dibagi dengan volume dalam liter. Ya, biasanya nanti di soal itu entah itu yang diketahui konsentrasinya, entah itu mol yang diketahuinya. Itu ya. Oke, kita cek ada contoh soal. Ya, yang pertama, ke dalam wadah bervolume 10 liter. Oke, ini ada volume ya. Ada kata-kata volume, kita tandai dulu. Ini adalah volumenya. Dimasukkan 8 mol NH3. Oke, sehingga terjadi reaksi 2NH3 terurai ya menjadi N2 dan 3H2. Jika dalam keadaan setimbang terhadap 4 mol NH3, hitunglah harga Kc. Nah, step yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tuliskan reaksi lengkapnya terlebih dahulu. Sudah ada ya? Di sini yang 2NH3 menjadi N2 dan 3H2 itu tulis dulu. Lalu, kita sudah tuliskan di sini ya mula-mula. Ini harusnya reaksi atau terurai, boleh, terserah ya. Dan setimbang. Kita masukkan sesuai dengan apa yang ada. Ya, informasi yang ada. Nah, ini ada 8 mol NH3. Oke. Kita masukkan di keadaan mula-mula. Lalu di sini produk belum terbentuk. Ya. Produk belum terbentuk. Ini juga belum. Yes. Lalu ada kata-kata dalam keadaan setimbang. Nah, terdapat 4 mol NH3. Berarti kita harus nuliskan 4 mol itu di posisi setimbang. Di sini ya, 4 mol. Hitunglah harga Kc. Nah, kita berarti bisa tahu kan yang terurainya atau yang bereaksinya berapa? Berarti di sini tinggal 8 dikurangi 4, yaitu 4 mol. Ini adalah yang diketahuinya. Yes. Nah, kita pengen tahu nih si produknya itu dia terbentuknya berapa mol. Kita pakai perbandingan koefisien seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Perbandingan koefisien. Yang ditanyakan itu koefisiennya selalu di atas dan yang diketahui itu selalu di bawah. Koefisien N2 itu adalah 1, kita tulis di atas, per yang diketahuinya itu yang Ibu kotakin adalah 2 ya koefisiennya. Dikali dengan 4. 2 mol ya berarti ya. Sama yang ini juga. Berarti koefisien H2-nya 3 ditaruh di atas per koefisien dari NH3-nya karena itu yang diketahui. Kali 4. Ini berapa nih? 6 ya. 6 mol. Nah, ini turun aja berarti di sini 2 mol, yang di sini 6 mol. Udah beres belum sih, Bu? Tenang saja, sudah belum ya? Belum selesai. Ini masih agak panjang ya. Kalau sudah, nah, ini udah nih ya, kita udah dapat nih. Kita bisa cari konsentrasi masing-masing. Konsentrasi NH3, N2, dan H2 pada keadaan setimbang. Hitung konsentrasi NH3, N2, dan H2 pada keadaan setimbang. Di bagian S ini ya. Nah, oke, kita hitung masing-masing. NH3-nya berapa?
4 mol. Ya. Volumenya adalah yang tadi di atas ya, 10 liter. Berarti 0,4 M. Terus N2 2 mol dibagi 10 liter juga sama. Berarti 0,2 M. Lalu H2, konsentrasi H2, 6 mol dibagi 10 liter. 0,6. Nah, dari ini kita bisa menghitung berapa sih ininya KC-nya ya. Ayo kita cari tahu dulu. Ya. Cari tahu dulu ungkapan dari KC-nya gimana sih? Ayo diingat lagi, KC itu namanya KC ya. Produk, konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaksi dipangkatkan koefisien. Berarti KC-nya adalah produknya yang mana? Ini ya yang produk ya. Ini produk. Dan yang ini bereaksi. Ya, berarti produknya adalah N2, konsentrasi N2, pangkat koefisien. Koefisiennya berapa? 1 ya. Dikali konsentrasi H2, pangkatkan koefisiennya berapa? 3. Betul. Bagi berapa? Produknya yang produk. Ininya konsentrasi ininya. Konsentrasi pereaksinya berapa? Reaksinya yang mana ya? Reaksinya adalah NH3 ya, kita tulis di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, produknya apa produknya? Produknya ada reaksinya ya. Reaksinya adalah yang NH3. Pangkat berapa? 2 ya. Kita masukkan angkanya. Angkanya sudah kita hitung ya. N2-nya adalah 0,2 dikali H2-nya 0,6 pangkat 3. NH3-nya 0,4 pangkat 2. Hati-hati nak, di sini untungnya semuanya gas semua ya. Semuanya fasenya gas, jadi kita bisa ikut semua dalam perhitungan. Oke, ini dihitung dulu berapa tuh. 0,2, 0,6 pangkat 3, itu 0,6 kali 0,6 kali 0,6 ya. 0,216 dikali 0,2 adalah 0,0432 per 0,4 kuadrat, 0,16 ya. Berarti 0,27. Gitu ya. Udah ketemu tuh KC-nya. Begitu ya caranya. Jadi kalau mau menghitung KC biasanya itu diketahui molnya atau konsentrasinya terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan yang diketahui molnya, mau nggak mau kita harus hitung konsentrasinya terlebih dahulu. Ya, kalau sudah baru kita bisa hitung KC-nya. Hati-hati dalam ungkapan KC-nya kita lihat fase atau wujud zat dari masing-masing reaksi dan produk. Ya. Oke. Ya, gitu ya untuk menghitung KC. Silahkan kalau ada pertanyaan, bisa langsung drop komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.